Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Tri Prastini. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Seni Budaya LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Suboh, Situbondo, Jawa Timur. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran seni tari kali ini. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa. Ketua kelas. Terima kasih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Saya absen. Kelas 10B. Siapa yang nggak masuk? Bintoro. Bintoro kemana? Bintoro sakit. Ada lagi? Radivan. Alfa. Ada lagi? Robi ada. Oke. Sudah, dua saja yang tidak masuk. Pembelajaran hari ini kita akan belajar penciptaan tari. Nah, penciptaan tari, ada yang terbayang nggak? Kata penciptaan tari berarti kita harus ngapain? Menciptakan gerak tari. Menciptakan gerak tari. Membuat sesuatu yang baru. Ya. Benar ya? Ya. Yang namanya mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, di sini mencipta tari berarti tari yang awalnya tidak ada menjadi ada, menjadi sebuah karya baru. Berikutnya adalah capaian pembelajaran kita kali ini. Capaian pembelajaran, pada akhir fase ini peserta didik mampu mencipta karya tari kreasi berdasarkan makna dan simbol tari tradisi ke dalam bentuk karya seni pertunjukan. Ya, itu capaiannya. Jadi kalian harus mencapai itu, mampu mencipta karya tari kreasi berdasarkan makna dan simbol tari tradisi ke dalam bentuk karya seni pertunjukan. Jadi acuannya adalah karya seni tradisi. Tujuannya adalah mengeksplorasi gerak tari sesuai dengan tema. Kita kan belum tahu temanya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa. Ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari itu. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita Budi nih punya pertanyaan. Pertama, pernahkah kalian menciptakan gerak tari? Pernah? Pernah. Ada yang belum? Belum, ada yang belum, ada yang pernah. Gerakan apa yang pernah kalian ciptakan? Laila? Gerak apa? Senam. Senam. Dulu ada pelajaran senam. Kita masih ada pelajaran senam ya di olahraga ya? Masih, oke. Kemudian, apa saja langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan gerak tari? Apa saja? Siapa ini? Siapa dulu? Fakih. Menentukan tema. Selain menentukan tema, langkah apa yang harus dilakukan dalam menciptakan gerak? Mengeksplorasi gerak. Mencari gerakan. Benar? Tentukan temanya dulu, kemudian mencari gerakannya, mengeksplor gerakannya dari tema yang kita pilih. Kalian sudah paham itu ya? Nah, itu adalah bekal awal untuk kalian membuat sebuah karya tari. Nah, berikutnya kita akan membuat kelompok. Silahkan kalian membuat kelompok
Kelompoknya sifatnya adalah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tidak boleh hanya laki-laki saja atau perempuan saja. Ya, silahkan sekarang membentuk kelompok. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Berikutnya, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Yes. Pada pembelajaran hari ini, Bu Dini akan jelaskan dulu tahapan-tahapan apa saja yang harus kalian pahami sebelum praktek membuat atau menciptakan gerak. Ya. Nah, tahapan pertama, tadi sudah ada yang menyinggung, eksplorasi, pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerakan. Jadi, kalian harus melakukan penjajakan gerak dulu dari tema yang akan kalian pilih. Contoh, misalnya temanya sudah ada. Berarti kamu dalami lagi tema itu. Misalnya tema tentang perjuangan. Kalian sudah pernah berjuang? Memerdekakan Indonesia? Tidak, berjuang mencari pacarnya sendiri. Berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Kalian tidak punya pengalaman dalam berjuang. Dengan cara apa kalian supaya paham perjuangan itu seperti apa? Menonton video, referensi, membaca buku-buku sejarah. Ya. Kemudian improvisasi. Pengalaman untuk mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada langkah eksplorasi secara spontan. Nah, dari gerakan yang sudah kalian dapat tadi, dari tahapan eksplorasi, ini diimprove, dikembangkan. Dari tadinya gerakan memakai topi, harus diimprove. Dengan cara apa? Misalnya, kamu memakai topi biasanya hanya sekedar taruh. Tapi ini kamu eksplor, diperbagus lagi, diperindah lagi dengan misalnya berputar dulu. Ya, itu namanya improvisasi. Berikutnya, evaluasi, pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Evaluasi sama kayak kalian belajar di kelas. Dievaluasi oleh guru pengajar, apakah kamu sudah menguasai atau tidak. Gitu kan? Nah, evaluasi gerak di sini diseleksi nih. Mana gerakan yang akan diletakkan di bagian awal, kemudian berikutnya, dan berikutnya. Disusun. Itu evaluasi. Kemudian komposisi, mencari gerak dan selanjutnya membentuk tari dari gerak yang ditemukan. Dari yang hanya gerakan potongan-potongan, disusun menjadi sebuah rangkaian gerak. Rangkaian tari. Itu yang disebut dengan komposisi. Macam-macam tema tari. Nah, macam-macam tema tari itu ada berbagai macam. Di slide sudah terlihat bahwa tema tari 1, lingkungan. 2, sosial. 3, flora dan fauna. Lingkungan bisa berupa kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Contoh, misalnya tanah longsor, banjir, peristiwa-peristiwa yang ada. Contoh lagi, misalnya lingkungan sekitar kita pernah terjadi sejarah perjuangan Patealos, bisa masuk ke lingkungan. Kemudian sosial, berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Misal, pekerjaan, profesi. Profesi nelayan, petani, dan lain sebagainya yang bisa ditarikan. Yang ketiga adalah flora dan fauna. Jelas ya, flora dan fauna, tumbuhan dan hewan. Jatuhnya nanti ke imitasi nih, meniru gerakan yang ada, gerakan hewan, gerakan tumbuhan. Sampai sini paham? Berikutnya adalah jenis tari berdasarkan tema. Nah, ada jenis-jenis tari yang dikualifikasikan berdasarkan tema. Yang pertama,
Ada tari dramatik, tari yang dalam penyajiannya menggunakan cerita atau dalam tari tersebut ada latar belakang ceritanya. Berikutnya, tari non-dramatik. Karya tari yang dalam penyajiannya tidak menggunakan cerita atau tidak merupakan bagian dari suatu cerita, tetapi menggambarkan sesuatu. Tidak ada alur tapi menggambarkan sesuatu. Yang ketiga adalah tari heroik. Biasanya berbentuk perang atau tandingan yang menggambarkan kegagahan dan keperwiraan, menonjolkan satu tokoh. Yang terakhir ada tari erotik. Nah, karya yang menggambarkan percintaan antara pria dan wanita dalam tema dapat ditarikan tunggal maupun berpasangan. Jadi yang ada kisah tentang asmara di dalamnya itu disebut dengan tari erotik. Nah, berikutnya kita akan melihat satu pertunjukan tari yang sudah pernah kalian tonton di sekolah kita. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasikan nih, tari ini temanya apa. Dari video yang akan kalian lihat, tari ini bertema apa sih? Gitu ya. Assalamualaikum Bapak Ibu tretan sakeja Amit kaula berdekat ingko Nyoon saporana seraja Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah Wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. 1 jam pun siap? Dedakan jalake bendini jatuh karan bermusuhan sebab kita tahu tibi tokar nikala kona setan Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ajar ilmu edunya eka dito sanguna odi ining ilmu na agama inang kasanguna pagi
Kajepot gula na merah tapi kelepnya karana salah lopotnya unsa porang makne salamat pola tingkana. Baik, dari video yang sudah kalian tonton barusan, itu tari apa? Tari Songkok Besoke. Tarinya sudah sering ditampilkan di sekolah kita ya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Dini adalah, tari Songkok temanya apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Marimbi, Tari non-dramatik. tari non dramatik. Kenapa bisa disebut tari non dramatik? Karena dalam penyajiannya tidak menggunakan cerita, tetapi menggambarkan sesuatu. Oke, terima kasih Marimbi jawabannya. Beri tepuk tangan. Oke, nah tadi kita sudah melihat dan memahami slide video yang slide PowerPoint yang ada di layar LCD. Kemudian kalian juga sudah melihat video tari Songkok Besoke sebagai salah satu contoh tari yang diciptakan. Kemudian sekarang saatnya untuk membuat gerak sesuai dengan tema. Nah, kita akan belajar bagaimana menciptakan gerak sesuai dengan tema. Yang harus kalian lakukan adalah amatilah sekitarmu, lingkungan sekitarmu. Cari tahu apakah ada hal menarik yang bisa kalian jadikan inspirasi dalam membuat gerak. Kemudian, ciptakan gerakan berdasarkan hasil pengamatan bersama kelompok. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kalian silahkan explore lingkungan sekitar kita ini. Kamu bisa menemukan hal menarik apa yang bisa kamu angkat menjadi sebuah gerakan tari. Salah satu ciri tema yang bisa kalian pilih adalah tema itu bisa ditarikan. Ya, beda dengan tema-tema yang tidak bisa ditarikan. Nah, berarti tidak bisa dipilih untuk menjadi tema tari. Saatnya adalah menentukan rencana penyelesaian geraknya. Bisa disepakati? Bisa. Kapan bisa kalian selesaikan? Minggu depan? Minggu depan? Oke, minggu depan gerakannya jadi? Jadi. Nah, bentuk gerakan jadi bukan hanya sekedar kalian presentasikan di depan, tetapi harus kalian dokumentasikan gerakan kalian itu dalam bentuk sebuah video. Nah, saya mau kamu memanfaatkan media sosialmu untuk pembelajaran seni tari. Punya media sosial apa? YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Nah, saya mau sekarang kamu memanfaatkan media sosial yang paling sering kamu gunakan sekarang, yaitu TikTok. Silahkan setiap kelompok upload videonya di TikTok. Bisa? Bisa. Oke, selamat menyelesaikan tugasnya. Silahkan isi LK-nya, ditulis identitas kelompok, kemudian nama anggotanya, kelas, tanggal, ya. Kemudian juga tema yang kalian pilih. Kemudian lagi judul karya. Setelah itu deskripsi karya. Tulis. Nama kelompok boleh bebas. Kalian mau kasih nama apa? Selebem. Ya, enggak apa-apa, selebem, enggak apa-apa. Ya, ya udah tulis. Wajah gulaku dia. Terus nama anggota. Mana namanya? Pulpennya ganti. Sambil diisi, kalian pikirkan temanya mau apa. Gambarannya lihat dari lingkungan sekitar aja.
Ya, pikirkan dan benar-benar tema itu bisa ditarikan. Apa nama kelompoknya? Galaksi. Galaksi. Wah, kenapa milih Galaksi? Apa jangan? Kenapa, Zah? Gelak-gelak tapi seksi. Oke, nanti silahkan berikan yang terbaik. Nanti Buni akan berikan apresiasi untuk karya kalian kalau kalian buat karyanya yang bagus. Iya. Oke. Yo, kalian mengamati apa? Semut. Jadi nanti mau ngangkat tema fauna. Semut. Oke, silahkan amati seperti apa gerakan semut. Bayangkan kemudian gerakan semut itu kalian gerakkan menjadi sebuah gerak tari. Ya. Sambil dicoba geraknya ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, silahkan yang siap untuk mempresentasikan hasil sementara dari eksplorasi gerak yang tadi. Silahkan maju. Oke, sini dulu. Nah, silahkan bacakan dulu hasil dari pengamatan kalian. Setelah itu, setelah dibacakan, baru praktekkan gerak yang sudah didapat. Ya.
Oke, silakan langsung dipraktekkan geraknya. Ya, ditaruh dulu LK-nya. Cut dulu, Mas. Kita simak bersama penampilan dari kelompok 3. Yuk, mulai. Dah, ada yang mau bertanya tentang penampilan sementara dari kelompok 3? Silakan. Siapa tadi? Kak dulu, Mas. Saya, Bu. Oke, Yulia. Dari gerakan yang sudah kalian tampilkan, itu gerakan semut apa saja? Tolong dijelaskan. Oke, terima kasih Yulia. Gerakan yang seperti ini menggambarkan tentang seekor semut yang memiliki antena. Dan gerakan seperti ini menggambarkan semut yang sedang mengambil makanan dan kemudian meletakkannya atau mengumpulkannya. Ada lagi? Terus untuk endingnya akhirnya semut menari-nari bahagia karena sudah mengumpulkan banyak makanan. Oke, itu penjelasan dari kelompok 3. Beri tepuk tangan. Yang maju adalah kelompok berapa? Kelompok berapa kalian? Kelompok 4. Silahkan disimak baik-baik penjelasan dan presentasi gerak dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek gerak tari kami. Nama kelompok Galaksi. Nama anggota Laila Ermatinisi, Yulianis Manurafni. Robi Dwiki Purnama Putra. Sabana Reza Jamjami. Tema yang kami angkat yaitu fauna. Judul karya burung lihai. Deskripsi karya gerakan pertama menggambarkan burung yang sedang mengapakkan sayapnya. Gerakan kedua menggambarkan burung yang sedang membuat sangkar. Gerakan yang ketiga menggambarkan burung yang sedang mengeramkan telurnya. Gerakan keempat menggambarkan burung yang sedang terbang. Oke, silahkan dipraktekkan hasil sementara gerak yang sudah kalian dapatkan. Ayo, bisa dimulai. Silakan yang lain perhatikan. Oke, sudah? Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada? Tidak ada. Oke, sudah. Terima kasih. Sekian. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ada kesan apa yang bisa kalian berikan dalam pembelajaran hari ini? Paki. Saya senang pembelajaran hari ini karena saya bisa membuat gerakan yang bisa saya ekspresikan. Oke, terima kasih Faki. Beri tepuk tangan untuk Faki. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita tutup dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.